Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang menarik, yaitu menganalisis informasi lisan. Sebelum kita mulai, silakan buka kolom deskripsi di bawah video ini. Di sana sudah tersedia tulisan dari materi yang akan kita bahas hari ini, jadi kalian bisa sambil menyimak dan membaca. Sudah siap? Yuk kita mulai pelajarannya. Anak-anak, pernah nggak kalian mendengar seseorang bercerita, lalu kalian merasa seolah-olah ikut berada di tempat itu? Atau kalian merasa bisa membayangkan apa yang dia lihat dan rasakan? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memahami informasi dari penuturan lisan, seperti orang bercerita secara langsung. Tujuannya bukan hanya supaya kalian paham, tapi juga supaya kalian bisa menyampaikan cerita atau informasi dengan baik di kehidupan sehari-hari. Misalnya saat ngobrol dengan teman, presentasi di kelas, bahkan saat menawarkan sesuatu. Mendengarkan dan membandingkan cerita. Sekarang, mari kita bayangkan kita sedang berada di dua tempat yang sangat berbeda. Cerita pertama, petualangan ke Wairebo. Bayangkan kalian berdiri di atas bukit, udara dingin, kabut menyelimuti desa kecil, yang disebut Wairebo. Seorang pemandu wisata menyambut kita. Pemandu berkata, "Selamat datang di desa Wairebo, desa di atas awan. Rumah-rumah yang kalian lihat disebut Mbaru Niang. Lihat, berbentuk kerucut tinggi, terbuat dari rumput dan ijuk, dibangun tanpa satupun paku. Unik kan?" Lalu kita pun diajak masuk. Ternyata rumah ini terdiri dari 5 tingkat. Tingkat pertama tempat tinggal, yang paling atas untuk menyimpan sesajen. Dan hebatnya, rumah ini tahan angin dan hujan berkat bahan-bahan alam yang digunakan. Coba bayangkan, bagaimana perasaan kalian jika tidur semalam di rumah tradisional yang sangat bersejarah itu? Kalian belajar bahwa rumah bukan sekadar bangunan, tapi juga bagian dari budaya dan cara hidup suatu masyarakat. Menjelajah rasa di Lampung. Sekarang kita berpindah ke suasana yang sangat berbeda. Ramai, wangi manis di udara, dan deretan kios penuh warna di Gang PU Lampung. Seorang pemandu muda menyapa dengan semangat. "Hai anak-anak, di sini kalian bisa menemukan berbagai rasa keripik pisang. Ada rasa coklat, keju, stroberi, bahkan rasa sapi panggang." Ia mengambil sekantong keripik pisang coklat, menggambarkan bahwa keripiknya tebal, empuk, renyah, dan dilapisi bubuk coklat yang pekat. Saat dia menggigitnya, ia menggambarkan rasa manis di ujung lidah, lalu sensasi pahit khas coklat. Wah, siapa yang jadi ngiler? Nah, dari penjelasan itu, kalian bisa membayangkan rasa keripiknya, padahal kalian belum mencobanya kan? Itulah kekuatan dari deskripsi lisan yang baik. Apa yang bisa kita pelajari? Dua cerita tadi sama-sama menjelaskan sesuatu, tapi dengan gaya yang sangat berbeda. Yuk kita simpulkan dalam cerita. Di Wairebo, penuturnya berbicara dengan sopan, formal, dan mendalam. Ia menyampaikan nilai budaya dan fungsi rumah adat dengan tenang dan detail. Di Lampung, penuturnya lebih santai, penuh semangat, dan menggoda. Ia ingin mengajak orang untuk mencoba dan membeli keripik pisang. Lihat bedanya? Yang satu fokus pada pengalaman visual dan sejarah, yang lain fokus pada rasa dan suasana menyenangkan. Mengenali ciri-ciri dan gaya penyampaian? Sekarang, mari kita renungkan lebih dalam. Saat penutur di Wairebo berkata, "Rumah ini dibangun tanpa paku, hanya dengan ikat dan pasak." Kita bisa membayangkan betapa kuat dan uniknya rumah itu. Kita seperti ikut menyentuh dindingnya, merasakan kokohnya. Sementara penutur dari Lampung berkata, "Saat menggigit, kalian akan merasakan manis di ujung lidah, lalu pahit khas coklat." Tanpa sadar, kita seakan ikut menggigit keripik itu kan? Jadi, apa yang membedakan dua cerita itu? Bukan cuma objeknya, tapi bagaimana cara penuturnya menyampaikan deskripsi. Yang satu mengajak kita membayangkan tekstur dan bentuk. Yang satu mengajak kita membayangkan rasa dan sensasi. Bagaimana ini bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari? Sekarang, mari kita bayangkan kalian di posisi penutur. Kapan kalian bisa memakai gaya berbicara seperti itu? 1. Saat presentasi di depan kelas, jelaskan objek dengan rinci dan ajak teman-teman membayangkan. Contoh, karya seni ini dibuat dengan kertas bekas. Teksturnya kasar, tapi warnanya cerah dan memikat. 2. Saat promosi produk saat bazar sekolah, jelaskan rasa, fungsi, atau manfaat dari produk. Contoh, donat ini lembut, manis, dan ada kejutan selai stroberi di atasnya. 3. Saat mengenalkan daerah asal saat kegiatan antar sekolah, ceritakan dengan kebanggaan dan sentuhan deskriptif. Contoh, desa saya dikelilingi sawah yang hijau, dan setiap pagi ada kabut tipis menyelimuti. Tugas reflektif. Yuk, sekarang kalian coba sendiri.
Pilih salah satu objek. Makanan favoritmu, tempat yang kamu suka, barang kesayanganmu, lalu buat penjelasan lisan seolah-olah kamu sedang menceritakannya kepada teman-temanmu. Ingat, gunakan kata sapaan yang sesuai, deskripsi yang jelas, kalimat yang hidup, gaya bicara yang sesuai dengan audiensmu. Tulis di kolom komentar. Sebelum kita akhiri sesi ini, apa yang bisa anak-anak pelajari? Anak-anak bisa belajar menganalisis informasi lisan bukan cuma untuk pelajaran di kelas. Ini adalah bekal komunikasi untuk kehidupan kalian nanti. Semakin baik kalian mendeskripsikan sesuatu, semakin kalian bisa mengajak, meyakinkan, dan menginspirasi orang lain. Jadi mulai sekarang, yuk belajar jadi penutur yang cerdas dan menarik. Sampai jumpa anak-anak di pelajaran selanjutnya.